Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi akhir zaman. Tidak ada nabi lagi setelah beliau. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW juga menegaskan dalam sabda beliau dari Furat Al-Qasas berkata, aku mendengar Abu Hazim berkata, aku hidup mendampingi Abu Hurairah radhiyallahu anhu selama 5 tahun, dan aku mendengar dia bercerita dari Nabi SAW yang bersabda, kehidupan Bani Israel selalu dipimpin oleh para nabi. Bila satu nabi meninggal dunia, akan dibangkitkan nabi setelahnya. Dan sungguh tidak ada nabi setelahku, yang ada adalah para khalifah yang jumlahnya banyak. Para sahabat bertanya, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Beliau menjawab, penuhilah baiat kepada khalifah yang pertama atau yang lebih dahulu diangkat. Berikanlah hak mereka, karena Allah akan bertanya kepada mereka tentang pemerintahan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW dipuji oleh Allah dengan sifatnya yang mulia, yang diantaranya adalah kepekaan dan perhatian beliau kepada umatnya. Hal ini seperti firman Allah, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Dan di antara bukti perhatian beliau kepada umatnya adalah beliau seringkali menyampaikan kekhawatiran beliau atas hal-hal yang dapat menimpa umat-umatnya. Dan di antara hal-hal yang paling dikhawatirkan beliau adalah yang pertama, adanya orang-orang munafik yang pandai bicara. Dari Umar bin Khattab bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah setiap munafik yang pandai bicara. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang kedua, adanya pemimpin yang menyesatkan. Dari Saubah berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang aku khawatirkan atas umatku adalah pemimpin-pemimpin yang menyesatkan.
hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ad-Darimi. Kemudian dari Ziyad bin Jadir ia berkata, Umar berkata kepadaku, apakah kamu tahu hal-hal yang dapat merobohkan Islam? Aku berkata, tidak. Umar berkata, yang dapat merobohkan Islam adalah ketergelinciran ahli ilmu, kepintaran orang munafik dalam bersilat lidah dengan Alkitab, dan hukum yang ditetapkan oleh para pemimpin yang menyesatkan. Hadis riwayat Ad-Darimi. Lalu yang ketiga, ria dan syahwat yang tersembunyi. Dari Mahmud bin Labid bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dari kalian adalah syirik kecil. Mereka pun bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ria. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada mereka pada hari kiamat saat orang-orang diberi balasan atas amal-amal mereka. Temuilah orang-orang yang dulu kau perlihat-lihatkan di dunia, lalu lihatlah apakah kalian menemukan balasan di sisi mereka. Hadis riwayat Ahmad. Di riwayat yang lain, pernah Syaddad bin Aus menangis. Lalu ada yang bertanya kepadanya, apa yang membuat engkau menangis? Dia menjawab, yang membuat aku menangis adalah suatu hal yang saya dengar dari sabda Rasulullah. Ingatanku pada hal itu membuatku menangis, yaitu saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya sangat khawatir kesyirikan dan syahwat yang tersembunyi menimpa umatku. Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah umatmu akan melakukan kesyirikan setelah engkau? Beliau menjawab, ya, namun mereka bukannya menyembah matahari, bulan, batu atau berhala, tapi mereka melakukan ria dalam amalan-amalan mereka dan godaan syahwat yang tersembunyi. Pagi hari dalam keadaan puasa, lalu muncul godaan syahwat yang hingga dia meninggalkan puasanya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis yang lain dari Abu Sa'id dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar bersama kami, sementara kami saling mengingatkan tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Maka beliau bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan terhadap diri kalian daripada Al-Masih Ad-Dajjal? Abu Sa'id berkata, kami menjawab, tentu. Beliau bersabda, syirik yang tersembunyi, yaitu seseorang yang mengerjakan sholat dan membaguskan sholatnya dengan harapan agar ada seseorang yang memperhatikannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Al-Mishkah. Lalu yang keempat, godaan yang berasal dari kesenangan dunia. Dari Iyad bin Abdillah bin Sa'ad, ia mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdiri dan menyampaikan khutbahnya. Beliau berkata, demi Allah, tidak ada sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian selain daripada kenikmatan dunia yang Allah lapangkan untuk kalian. Seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah harta yang didapat dari jalan yang baik juga bisa mendatangkan keburukan? Rasulullah terdiam sesaat, lalu beliau berkata, apa yang engkau tanyakan? Dia pun berkata, aku pun mengulangi pertanyaanku, wahai Rasulullah, apakah harta yang didapat dari jalan yang baik juga bisa mendatangkan keburukan? Beliau menjawab, sesungguhnya kebaikan yang hakiki hanya akan membuahkan kebaikan, apapun kebaikan tersebut. Sesungguhnya semua tanaman yang tumbuh di musim semi hanya akan membinasakan hewan-hewan yang rakus, yang melahap semua jenis tumbuhan, atau minimal akan membuatnya sekarat.
kecuali hewan yang hanya memakan sayur-sayuran saja. Ia makan, lalu jika kedua sisi perutnya telah penuh dengan makanan, ia pun menghadap matahari untuk buang air besar dan kecil. Kemudian ia kembali mengunyah makanan lagi dan menelannya. Maka barang siapa yang mengambil harta yang menjadi haknya, maka akan diberikan keberkahan kepadanya. Dan barang siapa yang mengambil harta yang bukan menjadi haknya, maka ia adalah seperti hewan yang selalu makan dan tidak pernah merasa kenyang. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kelima, banyaknya perilaku seks yang menyimpang. Dari Muhammad bin Aqil bahwasanya ia mendengar Jabir radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terjadi di kalangan umatku adalah perilaku kaum Lut, yaitu homo atau lesbi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang keenam, ahli Al-Quran yang menyimpang, yang akhirnya memerangi saudara muslim sendiri dan mudah menuduhnya dengan tuduhan buruk. Dalam sebuah hadis, Hudzaifah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hal yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah seseorang yang membaca Al-Quran hingga saat ia terlihat kebagusan di dalamnya dan menjadi pembela Islam, ia lalu melepaskan diri dari Al-Quran dan melemparkannya ke belakang punggungnya, serta ia memerangi tetangganya dengan pedang dan menuduh tetangga tersebut berbuat syirik. Hudzaifah bertanya, wahai Nabiullah, antara penuduh dan yang dituduh tersebut, mana yang lebih pantas dianggap berbuat syirik? Nabi bersabda, justru penuduh itu yang lebih pantas. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketujuh, muslim yang tidak mampu menjaga lisannya. Sufyan bin Abdillah As-Saqafi berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, apa yang paling engkau khawatirkan atas diriku? Beliau lalu memegang lidah beliau sendiri serta berkata, lidah ini. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Yang kedelapan, percaya kepada ramalan dan tidak percaya dengan takdir serta kezaliman penguasa. Dalam sebuah hadis dari Talhah bin Musarif secara marfu hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, sesungguhnya hal yang paling aku khawatirkan atas umatku di akhir zaman adalah 3 hal: kepercayaan kepada ramalan, mendustakan takdir, dan kezaliman penguasa. Hadis Hasan As-Sunan Al-Waridah fil Fitan li Utsman bin Sa'id Ad-Dani. Yang kesembilan, fitnah wanita. Dari Usamah bin Zaid ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sepeninggalku, fitnah atau kerusakan yang paling berbahaya atas lelaki adalah godaan wanita. Hadis riwayat Bukhari, Imam Muslim dan Ibnu Hibban. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, itulah 9 hal yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah yang akan menimpa umatnya ketika akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.